Terima kasih dan tetap menyaksikan Net Bali. Pesona alam dan keramahan penduduk desa Perkambangan Jasri menyambut wisatawan layaknya keluarga. Suasana desa yang masih sangat asri syarat budaya tradisional mengantar Jasri sebagai desa wisata terbaik di tahun 2013. Tiga kata kunci untuk liburan kita kali ini. Sawah. Air kelapa. Dodol nangka. Semuanya akan kita lakukan di sini, di Desa Jasri. Selamat datang di Desa Pakraman Jasri. Pesona alam dan keramahan penduduknya siap menyambut wisatawan layaknya keluarga. Desa yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali ini memiliki hamparan sawah seluas 445 hektar. Tak hanya itu, Jasri juga memiliki pantai dengan ombak menggoda. Dilengkapi budaya masyarakat yang manis tutur dan sikapnya, Jasri bermetamorfosis menjadi desa wisata. Berpelesir ke Bali, saya mencoba paket wisata yang ditawarkan di sini. Petualangan hari ini dimulai bersama mentari yang baru terbit, menyusuri pematang sawah, memandangi padi yang menguning sejauh mata memandang. Tak hanya padi, lahan ini juga ditanami cabai dan berbagai jenis lainnya. Sawah-sawah di sini diairi bergilir karena sumber air terbatas. Pemandu wisata membawa kami ke sungai yang jernih. Lelah pun hilang, terbasuh kesejukan air. Perjalanan kami kembali berlanjut. Terasa juga ya trekking 5 kilo tapak kaki ini rasanya sakit banget. Tapi bagi yang pecinta trekking, suka sama jalan-jalan seperti itu, Jasri merupakan tujuan trekking yang bagus menurut saya. 5 kilo. Di tengah perjalanan, pemandu menyuguhkan kami air kelapa. Rasanya segar karena kelapa ini dipetik langsung dan disajikan untuk peserta wisata. Semakin segar karena kami ditemani penduduk lokal yang bersahaja. 4 jam menjelajah alam Jasri, perjalanan kami berakhir di pantai. Saat ini, ombak tak seliar biasanya. Padahal, Pantai Jasri yang masih asri sering menjadi tujuan wisatawan penggemar selancar. Ini dia Igede Eka Widiana alias Koyo. Fasih berbahasa Inggris dan Jepang, Koyo kini aktif mengajar selancar untuk turis pemula. Perekonomiannya juga berubah drastis sejak Jasri menjadi desa wisata. Dulunya saya tidak punya pekerjaan tetap, dan sekarang gara-gara ada desa wisata ini, jadinya penghasilan saya juga bisa bertambah, dan tamu-tamu Jepang, tamu-tamu Australia, Amerika sini datang, dan saya juga bisa memberikan dia surfing license. Surfing dulu. Bertemu pelatih selancar, saya tak mau sia-siakan kesempatan mencoba olahraga yang menguras adrenalin ini. Pengalaman perdana, penjelasannya juga harus detail. Ya, terus Semua siap, saatnya menantang ombak. Aduh, ternyata nggak mudah banget loh belajar surfing. Ini baru pertama kali saya belajar surfing dan hasilnya, look at this one. Perjalanan sehari di Desa Jasri belum berakhir. Kami diajak berkeliling permukiman penduduk. Sebagai desa tua, rumah warga terletak di tengah pedesaan. Memiliki 850 kepala keluarga, perekonomian masyarakat Jasri juga ditopang dari industri rumahan. Salah satunya Made Swasti yang memproduksi dodol nangka khas Jasri. Buka sejak 1996,
Dodol nangka Made Swasti adalah satu-satunya di sini. Ibu, ini uniknya dodol nangka khas Bali itu apa? Karena banyak nangka di Bali. Karena kalau hari raya itu laris, luar biasa larisnya. Ya. Lagi di Bali satu-satunya saya aja yang bikin. Ibu satu-satunya? Lah, kok bisa yang lain? Nggak tahu, nggak bisa mungkin. Nangka dan gula pasir dimasak hingga mengental. Seni mengolah dodol adalah adukannya. Kayak semua orang tahu deh kalau masak dodol tuh kan pasti butuh waktu berjam-jam. Sama juga dengan dodol Bali ya Ibu, 4 jam ya. Dan satu orang bertanggung jawab untuk mengaduk satu kuali sebanyak ini 4 jam tanpa ganti shift. Dalam sehari Made Swasti memerlukan 12 nangka ukuran besar. Jumlahnya meningkat jika ada perayaan di Bali. Alam yang cantik dengan penduduk ramah membuat Jasri diganjar sebagai desa wisata terbaik di tahun 2013, menyisihkan 138 desa dari 29 provinsi lainnya. Untuk meningkatkan kualitas, perangkat desa gencar mensosialisasikan warganya, memanfaatkan potensi budaya ke dalam wisata. Adalah dalam menangani suatu kebersihan. Masyarakat itu kadang-kadang dia kalau tidak dikasih fee, kadang-kadang tidak mau kerja. Nah, oleh karena itu, karena lama-kelamaan setelah kita sosialisasi ke masyarakat, ini adalah demi masa depan kita, makanya masyarakat itu sudah mulai sadar. Dana bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat bagi desa wisata dimanfaatkan maksimal. Selain memperdalam seni dan budaya, warga juga diajar bahasa asing, kesenian, hingga kuliner. Perbedaannya sebelum desa wisata, masyarakat di desa Pakraman Jasri ini banyak tidak punya pekerjaan. Jadi dengan adanya desa wisata itu, maka masyarakat di sini bisa mendapatkan beberapa lowongan kerja. Kalau kita lihat dari persentasenya, pendapatan masyarakat itu kurang lebih ya sekitar 30% lah baru. 30% belum bisa maksimal sekali karena Jasri ini belum begitu dikenal di mancanegara. Berjarak 2 jam perjalanan dari Kuta, masyarakat Jasri optimistis industri pariwisata di desanya mampu berkembang pesat. Menginap 2 hari 1 malam di desa Jasri, lengkap dengan paket wisatanya, pengunjung cukup membayar Rp590.000 hingga Rp893.000. Cukup terjangkau untuk menyelami kearifan lokal sambil melepas penat dari rutinitas kota. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.